Hello. Bertemu lagi dengan saya. Fadil Muhammad Hussein Rashid. Di sini saya akan memberikan kalian argumen. Argumen? Argumen maksudnya. Siap salah Pak. Tujuan evaluasi kinerja. Pengertian tujuan evaluasi kinerja. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan Sunyoto, 1999, 1, yang dikutip oleh Mangkunegara, 2005-10, adalah 1. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. 2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. 3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. 4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. 5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. Fungsi evaluasi kinerja. 1. Sebagai media ukur untuk menentukan kenaikan jabatan. Manfaat pertama dari penilaian kinerja karyawan adalah sebagai media ukur untuk menentukan kenaikan jabatan dari karyawan yang bersangkutan. Anda dapat menilai kinerja karyawan dengan melakukan review sebelum akhirnya dapat diputuskan bahwa karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan kenaikan jabatan. 2. Mendorong motivasi karyawan. Beberapa perusahaan melakukan penilaian kinerja karyawan untuk melihat seberapa besar bobot pekerjaan mereka dan berapa banyak bonus yang dapat diberikan oleh perusahaan. Dengan adanya sistem kerja yang demikian, karyawan akan merasa termotivasi untuk bekerja dengan lebih giat lagi untuk mendapatkan penilaian kinerja yang baik. 3. Menjadi parameter pengukuran kenaikan gaji. Penilaian kinerja karyawan juga dapat menjadi parameter pengukuran dalam menaikkan gaji karyawan. Apabila karyawan tersebut memiliki skor penilaian yang baik, maka Anda tentu dapat memberikan gaji yang lebih karena besarnya distribusi yang diberikan oleh karyawan tersebut kepada perusahaan. 4. Menggali potensi diri karyawan. Dalam melakukan penilaian kinerja karyawan, Anda bisa saja menemukan potensi diri atau kemampuan terpendam dalam diri mereka. Potensi diri karyawan tersebut bisa saja dapat dikembangkan untuk memajukan perusahaan Anda. 5. Menjadi bahan evaluasi. Manfaat terakhir dari dilakukannya penilaian kinerja adalah penilaian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi yang dimaksudkan di sini berlaku baik dari sisi perusahaan maupun sisi karyawan. Evaluasi ini nantinya akan sangat berguna untuk membangun perusahaan dan juga karyawan ke arah yang lebih baik. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk membuat goal selanjutnya yang ingin dicapai bersama-sama. Kesimpulan.
bahwa evaluasi performa atau penilaian kinerja akan bermanfaat bagi karyawan, karena akan membantu menyadarkan karyawan tentang potensinya untuk berkembang. Sedangkan untuk perusahaan, melakukan evaluasi kerja akan membantu memberikan gambaran serta perencanaan yang lebih baik bagi perusahaan ke depannya. Fungsinya selesai ya? Mengerti? Lanjut. Manfaat penilaian kinerja karyawan dan perusahaan yaitu: 1. Karyawan. A. Memperbaiki performa kinerja dan melihat prestasi secara nyata. Dengan evaluasi, karyawan akan mengetahui kinerja yang perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, karyawan dapat diajak untuk melihat pencapaian apa saja yang telah mereka raih dalam kurun waktu tertentu. Hal inilah yang dapat meningkatkan motivasi karyawan, karena mereka merasa dihargai dan dipedulikan dalam pengembangan perusahaan. B. Mendapatkan pelatihan. Berdasarkan hasil penilaian kinerja, di akhir karyawan akan mengetahui kompetensi apa yang harus ditingkatkan kembali. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan biasanya mengadakan pelatihan bagi karyawan dalam rangka peningkatan kualitas kerja. C. Mendapatkan feedback dari perusahaan. Memberikan umpan balik atau feedback sama-sama bermanfaat bagi karyawan maupun perusahaan. Penyampaian feedback secara langsung, relevan, dan tepat antara dua pihak, dapat dijadikan sebagai bahan untuk berkembang lebih baik ke depannya. D. Mencegah kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Perusahaan yang sehat dapat dinilai dari sistem komunikasi yang ada di dalamnya. Biasanya, karyawan takut untuk mengkomunikasikan permasalahan mereka kepada pihak manajemen atau atasannya langsung. Dengan memberikan penilaian, karyawan mendapat kesempatan untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi motivasi mereka, bahkan mengkomunikasikan tantangan dan hambatan yang mereka hadapi dalam pekerjaan. Dua. Perusahaan. A. Mengidentifikasi keberhasilan sistem kerja. Sistem kerja yang terdapat dalam sebuah perusahaan bisa saja mengalami permasalahan. Maka dari itu, dengan evaluasi kinerja, perusahaan dapat mengidentifikasi apakah sistem kerja sudah sesuai dengan visi, misi, nilai, serta target perusahaan. B. Melihat peluang kompetensi karyawan. Melalui penilaian kinerja, perusahaan dapat melihat siapa saja karyawan yang memiliki kinerja yang bagus. Kemudian, perusahaan dapat menjadikan mereka sebagai kandidat pemimpin, leader untuk memimpin perusahaan di masa mendatang. C. Memudahkan pemberian reward. Pemberian reward atau penghargaan merupakan bentuk apresiasi yang ditujukan kepada karyawan atas kinerjanya yang memuaskan. Evaluasi kinerja membantu pihak manajemen untuk melihat siapa saja karyawan yang pantas diberikan reward. D. Membantu penentuan dalam retensi karyawan. Retensi karyawan merupakan hal wajib yang dilakukan perusahaan dalam mempertahankan karyawan terbaiknya. Hal ini diperlukan agar karyawan yang memiliki potensi menjadi loyal terhadap perusahaan, mengurangi angka turnover karyawan, dan menjamin kualitas perusahaan dalam kondisi terbaik. Sekian ya. Semoga kita bertemu lagi.
entah di ujian akhir semester atau tugas individu. Terima kasih.